biasanya penendang penalti emang justru pemain belakang kebanyakan kan, karena emang nggak ketahuan sama kiper tendangannya, biasanya gitu zaman dulu. Siapa? Contoh Robby Darwis di Persib. Ya kan, terus Kenarok zaman dulu kan. Mantili, ya kan? Pati Gajah Mada juga pernah. Ditendang boleh lembek kawan. Itu dong ya. Tapi Tapi saya tendang sih mau makan buah apa. Tapi yang paling kenceng kan ini Sangkuriang. Iya betul. Jadi gunung. Bung, kenceng. Jadi Balogun udah pasti nanti nggak akan main. Wah, udah ini hilang. kehilangan besar sih buat Amerika. Lawan Belgia lagi. Ya, katanya Rambo gantinya striker. Sama Airwalk. Yang tahu orang-orang yang tahun 90 udah SD. Ih, gokil. Kung Fu Panda. Oh dewasa. Udah. Oh, lu pendek. Coba tinggiin. Coba lu paling tinggi coba. Pasti bisa. Ini Coba. kayak gini di video tuh tolol loh. Enggak. Hep. Kalau gini juga ada juga. Hep. Aduh, kita juga. Konsentrasinya oke ya. Masa martabak. Ya. Aduh. Yes. Kolam timun. Kol tim. Bukan lautan. Nek kolam timun. Lu tahu gak sejarah lagu itu, Chan? Enggak. Ternyata ada kolam susu di NTT apa ya? Ada yang dimaksud kolam susu di situ. Nenden. Enggak, bukan. Kok nggak salah ya? Itu danau. Warnanya kayak gitu, kayak susu. Tapi bukan susu kan? Bukan. Putih. Perumpamaan aja. Jadi itu lagu bukan lautan, hanya kolam susu. Itu dari Susu Bodarmi. bukan lautan. Cuma 2 kali ya. Belum masuk lagi. Coba tambah lagi. Coba Upi telepon lagi sama tak mau lagi. Untung hari ini ada jarum super. Kalau enggak kita bisa gigit jari. Selain gigit hari jadi lapar. Lapar. Emang ada jadi di NTT? Si Gue by data orangnya. Coba gue lihat dulu. lu tuh dari situ kayak gitu-gitu dapat dari mana sih? Pernah dengar omongan orang-orang? Oh lu nggak ketemu langsung sama si Kus Plusnya ngomong itu ada gitu? Enggak. Lu ketemu masih susunya emang? Orang tuh napas kayak gitu susu. Tapi emang, susu. tapi emang kan putih itu kan bermacam-macam. Karena bakteri, bisa karena ada mobil di dalamnya. Atau sabun gift jatuh. Macam-macam lah. Tapi kalau alam Ada nggak? Oh susuk, bukan susu. Salah dikit gua. Oh NTT benar. Kolam susu yang dimaksud di paparan lagu oleh Kus Plus terinspirasi dari kolam susuk, sebuah danau alami yang terletak di desa Dua Alus, Apa susuk kecamatan. artinya apa? Iya cuma Kus Plus nggak pakai Namanya. jadi sangka orang kolam susu, aslinya kolam susuk gitu. Hanya kolam susu. Iya, harus Tahun 80 kan mic juga masih kurang bagus ya. Jadi kedenger aja jadi susu. Padahal susuk. Gitu. Ya udah ya. Bisa kita mulai nih. Ya kita mulai. Oh, nih. mulai? Iya. Tapi kita opening aja dulu. banyak. Kita akan membahas di episode kali ini adalah kenapa tim-tim besar itu pada tumbang. Dan Enggok marah besar.
Goblok emang. Salah satu kemarahan yang gue pernah lihat terbesar, kemarahan dulu. Apaan? Ketika timnya apa pulang? Belanda. Oh, Belanda. Wah dia marah banget dia. Marah gue banting lu semua menir-menir. Menir. Gue suruh pulang tuh penjajah. Udah lama. Allah, kuman-kuman gue sabunin biar nggak ada kuman. Tapi emang gila sih tuh Jerman bisa nggak Tumbang. lolos. Terus padahal meyakinkan banget mainnya di awal. Betul. Di awal kompetisi. Terus Belanda juga kalah. Di Nggak game itu lolos. kurang bagus apa itu Belanda mainnya? Nanti kita bahas. ya kita bahas. Tapi sebelumnya kita bakal ngerokok dulu. Benar. Oh iya, mumpung boleh. Gue mau rokok super rasa Jarum. Ini Jarum Super Soccer Edition. Soccer Edition. Ya. Rokok dulu lah. buat kolektor mah diambil aja gini aja. Bener. Kalau gue koleksi nih. Ke orang dulu aja, nggak ada apa-apaannya. Ditempel. Nah, Bener. Ditaruh Gua di, tuh. di lubang angin. Iya bener. dan nyamuk nggak masuk. Apa ini mah Padahal kan nyamuk bisa nyelip ya. Nyamuk udah tipis dia sih. Kena kipas nomor 1 badai buat dia. Jangan-jangan guys, rokok inilah yang akan menerbangkan kita ke Como. Bisa jadi. Ini karena sister company-nya nih, saudaranya Bisa nih. jadi iya nih. Nah, jadi tes dulu gitu. Apakah berhasil? Ini rokok pertama gue karena Oh, hampir semua orang yang gue kenal rokoknya ini. Om gue wartawan tinju ini rokoknya. Om lu Wartawan tinju. kok spesifik? Kalau tinjunya nggak ada apa-apa, berarti dia nggak kerja. Dia temennya Bung Samsul. Samsul Bahri. Apa sih? Itu mah Samsul Bari mah film. Tumidun. Midun nih. Samsul Bari mah. Sambil apa ya? Tapi ini rokok. Bung Samsul yang komentator tinju biasanya. Oh. Kalau di bola zaman dulu ada Hardiman Koto, nah ini Bung Samsul. Anime Koto ya. Nah, Tapi memang dulu orang pada ngerokoknya ini. Jadi yang gue tahu rokok ya ini. iya benar. kan? Jarum super. Jarum Super. Nah ini kita dapat hadiah dari Jarum Super seperti timnas Amerika yang katanya kalau juara dijanjikan dihadiahi oleh NASA. Hadiahnya adalah trip ke bulan. Serius? Oh enggak, Deng? Bolanya doang. Bolanya diajak ke bulan. Iya. Ya kata pemain Amerika, susah apa untungnya buat gua. Bolanya doang. Iya kan? Coba kata pemain Amerikanya, ngapain? Experience-nya di mana? Tapi lo mau gak bang? Kalau terbang ke bulan. Enggak mau gue. Kenapa? Ya aneh aja. Ini bisa ngelayang-layang gitu, coy. Bodoh banget. Beb, Enggak, gue sih Beb, minum gitu. gini, minum. Sama Britney Spears berdua. Enggak mau. Sama Wulan Guritno. Serem, Jan. Serem gila. Hah? Dan orang lokal kayaknya gue nggak enak kok. Jangan lokal. Oh lokal mau kita iyain juga malu ya. Tahu ketemu gitu ya. Ada yang mention nanti gitu. Katanya NASA bakal nerbangin bola ke bulan. Ya untungnya apa? Iya kurang ini sih, kurang memotivasi. Betul, kayak pemain Amerikanya. Nanti kalau juara saya kasih hadiah ya. Wah, apa nih gitu. Bener terbangin bola ke bulan gitu. Ya elah. Mendingan Apollo-nya terbang cetek aja, ajak orang-orang sono yang putar. Mana bisa Apollo emang pesawat Kan aja. Apollo kan gini Kalau di kan. film-film tuh kan. gini, Apollo gini. Kita naik nih, terus terbang kan ini. Pocong jadi pocong. Kiri. Kita ke Bandung. Geseng. Itu kan apinya gede banget. Nah, jadi katanya mau itu di apa ya dikasih tahu lah sama si administrator NASA. Jadi NASA nih kan dia punya Instagram. Koren dong. Adminnya nih namanya nih. Min adminnya NASA nih Jared Isakomen. Gitu. Terus juga Paraguay mendeklarasikan libur nasional setelah mengalahkan Jerman. Gila. Langsung libur 30 Juni libur nasional Paraguay. Itu sih heroik sih. Pertandingan Heroik. Dan FIFA temukan 89.000 cacian di Piala Dunia 2026, naik 13 kali. Jadi tapi ternyata katanya di Piala Dunia sekarang tuh banyak yang Head speech. banyak yang rasis di penontonnya.
Iya, penonton di sana. Ada yang viral. Banyak yang headspace, banyak yang rasis. Penonton di sana, di sini mah enggak pernah di sini mah. Nggak pernah lah, ngapain? Gak pernah di sini mah gitu. Terus udah gitu. Ada yang lagi viral yang gue kesel banget tuh, ada yang Meksiko lawan Ekuador. Jadi ada ibu-ibu pakai baju Nasar nanas. Joget di gang. pakai baju Meksiko, terus ada dua fans Ekuador jalan gitu, semua dikata-katain kan, kalah kan. Sama ibu-ibu. Terus sama ibu-ibu disiram air, iseng, terus ibu-ibunya kabur, terus sama yang lainnya kayak, lu nggak boleh gitu sama pendukung Meksiko. Terus si pendukung Ekuadornya balik badan terus marah, lu kok Nyiram-nyiram ngapain? gua Iya. gitu. Dan viral itu Emang di gua kaktus gitu kan cuy. Nggak boleh disiram justru kaktus. Cari tumbuhan yang lain. jadi dibahas tuh di akun-akun kayak masuk tuh di Lamturmex. Maksudnya masa ada Lambitura? Sampai tuh Lamturmex. Magazine. Magazine. Di Brimek ya, berita Meksiko. di ini Bulmek. Buletin Meksiko. Koran Meksiko. udah jadi rame lah di viral, terus banyak yang berantem juga. Saya emang tapi setiap Piala Dunia pasti ada ya yang Oh pasti. kecuali di Qatar loh. Enggak ada berantem di Qatar. Ada sih kok pasti. Karena nggak ada alkohol waktu di Qatar. Oh nyata ngaruh ya alkohol itu ya. Makanya gue mah gak pernah, katanya gue gak pernah nyoba. Gua nggak pernah. Jadi gue gak tahu, katanya abis minum alkohol tuh Najis gue minum alkohol. suka bawa emosi. Betul. Kemarin makanya gitu gue daftar catin tuh. Ada pertanyaan. Daftar catin tuh kan? Calon pengantin. Oh, anjing. Pernahkah minum ini alkohol? Lu bilang No. iyalah, gila. Pernahkah berhubungan badan dengan orang lain tanpa menggunakan ini? No. Udah. Ngapain di luar nikah? Belum nikah usah gila, berhubungan gila. badan. Aja. Pernah kamu melakukan hubungan badan menggunakan kostum Gatot Kaca? No. No. Bingung gantungnya gimana. Banyak banget tuh kostum. Satu-satu. Banyak perintilannya. Banyak bagian ya. Sayapnya ada. Belum, apa namanya, roknya. Ada roknya ya? Gelang ada. Lagian orang kekar pakai gelang sih. Gatot Kaca fashionnya gimana? Pas ada gelang. Kacau dah. Aduh. Kalau dulu ada lagi makanan tiap ini. Enggak, gue emang lapar gue dari kemarin ya. Belum nyarap. Kok dua? Wancoy. Tumben lu coy. Karena Belum kita makan. Karena kita ngerem mendadak. karena kita habis Habis Abis olahraga. Olahraga. Abis olahraga. Iya. Nah, update skor kemarin kita bahas. Enggak, tadi apa? Kayak ngerokok. Dulu Iya. pernah nggak ngerokok ini? Ngerokok kan bakar satu, nyeteng kan? Nah, bakar terus taruh sini, sat. Yang ditaruh yang dibakar. Iya. Yang kebakar. Yang dibakar. Gue pernah tuh sama botak sini gue sih. Nggak pernah tuh. Kok bunyi ya? Kuping Lu gue. bau rambut kebakar? Iya kan Itu bunyi. nyentrik banget tuh baunya. Anjing salah. Lu mau nggak punya parfum rambut kebakar? Victoria's Secret. Ini terbaru nih. Bau rambut kebakar. Buat apa? Ini apa nih? Ini bau rambut kebakar tapi itu bulu tangan, bau bulu tangan. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Karena tipis. Beda. Aduh, blow on. Oke, kita update lah. Update skor babak 32 besar. Afsel Kanada 1-0. Ini udah sebenarnya kita bahas sudah kemarin ya di episode sebelumnya. Dan Belanda Maroko. Betul. Belanda Maroko itu kita live tuh apa sih? Kemarin live apa? Jepang, semuanya Jepang. Jepang Brazil. Belanda Maroko. Nah, kita bahas Belanda Maroko dulu nih yang ternyata tidak disangka ini semua media
bahkan media-media Belanda juga mempertanyakan keputusan Ronald Koeman yang menggunakan Wah, gila 5 back. Iya 3-5-2 kan ya Ya, sebenarnya. 3 center back dengan 2 wingback. 2 wingback Mieke van de Ven dan juga Denzel Dumfries yang padahal dia tidak pernah melakukan itu dengan formasi itu di babak grup sebelumnya. Bahkan kalau gue dengar komentatornya semenjak 2024 tuh terakhir dipakai center back 5 back itu 2024. Gue bilang takut Ronald Koeman akhirnya mainnya cuma bertahan padahal kan secara komposisi pemain ya harusnya bisa lah. Iya kan? Dia maksudnya hitungannya keledai jatuh di lubang yang sama. Karena waktu lawan Belanda kan awalnya dia nyerang, begitu dapat gol dia bertahan tuh. Iya, lawan Jepang. Jepang. Lawan Jepang. Iya. Dan itu tuh kejadian kayak ya elah kau diulangi sih. Iya, betul. Kok mainnya jadi takut gitu lawan Maroko loh. Ini bukan lawan misalnya lo kalau lawan Portugal atau lawan Argentina gitu yang tim besar, ini Maroko yang secara kualitas pemain juga lu berani ngadu nih gitu. Betul. Sebenarnya secara logika gitu kayak gini. Lawan Maroko ngapain defense? Tapi mungkin Koeman ya. Gue coba ngeliat dari sisinya Koeman. Koeman nggak tahu tuh lawan Brazil. Wah Maroko berani megang bola, nguasain segala macem, bla 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 bla. Wah ngeri juga nih kalau kita main terbuka. Terus mainnya cepet lagi, pemainnya banyak yang bisa manfaatin ruang kebuka. Nah kalau kita nyerang, resiko nih. Gue ya paham sih karena kan beberapa kali defense-nya Belanda itu kayak lawan Swedia aja diacak-acak sama 3 orang, Isak, Gyökeres, sama Ayari waktu itu. Cuman menurut gue ini tuh lu nggak coba dulu gitu, lu juga bisa nyerang kok karena pertahanannya Maroko juga nggak sekuat itu sih. nggak sebagus itu juga gitu. Dan lu masih punya ada si Gakpo, Tijani Reinders nggak dimainin gitu. Jadi bener-bener menurut gue lah ini udah kayak kalah sebelum bertanding gitu. Jadi ya udah deh, gue bertahan aja deh gitu. Jadi menurut gue ini dibahas semuanya Ronald Koeman akhirnya Kebanyakan sambel sih. Gue gak pakai malam. Lo request harus tadi. Lanjut aja lah. Enggak, gue cuma enggak iya gue ngerti. Enggak maksud gue ini pedes banget. Lo gak pakai saus coy? Enggak. Ya asli pedes banget, cobain emang. Kok dikit ya, pedes banget. ini gue makan enggak pakai. Enggak. Gimana tadi? Padahal Ronald Koeman kenapa? Ronald Koeman pirang. Tapi juga tahu. Ya kayak maksud gue ya dipertanyakan lah. Akhirnya memang menurut gue pada pertandingan itu Belanda ya memang pantas kalah gitu. Iya. Dan tragisnya Belanda ini selama Piala Dunia, turnamen Piala Dunia, Belanda ini ada satu-satunya tim yang tidak pernah kalah dalam beberapa Piala Dunia. Jadi kalahnya itu cuma penalti. Piala Dunia sebelumnya di babak grup sampai babak knockout 16 besar perempat final baru kalah lawan Argentina kan. Itu gara-gara penalti. Ini sekarang kalah lawan ini Penalti juga. Maroko penalti juga gitu. Terus penendang penaltinya juga on menurut gua gitu. Tapi gue gak mau nyalain penendang penaltinya ya. Ya kalau menang ya memang Ya. Karena kan mereka ya pasti disuruh sini kagak mau. Ada yang mau. Iya kali ya. Tapi ya itu nggak berpengalaman. Itu doang. Iya. Pemilihannya agak. karena dia nggak masuk, misalnya dia masukin Timber, dia nggak masukin Tijani gitu. Iya, harusnya Jadi, ya udah nggak ada lagi yang bisa nendang penalti. Ada Malen di korak di Iya. bangku cadangan di bench. Ya itu lihat akhirnya Timber tendangan penaltinya buset mau kemana itu Ngaco sih. asli. Tapi Tapi Maroko bagus. Bono sih Bono jago. cara dia Menghentikan Summerfield. yang ke kiri dulu, wah lo nyegat gitu. Itu kan tebak-tebakan aja. Oh, gila lu. Itu benar-benar nebak aja tuh si Bono tuh. Ya bagus. Dan Maroko nyali sih mainnya. Berani nyerang. Berani. Megang bola lawan tim gede. Wah Ashraf Hakimi kepemimpinannya boleh sih. Dan setelah kalah 1-0, ketinggalan 1-0, si pelatihnya Maroko itu kan melakukan gambling dengan menarik si Mazraoui akhirnya jadi center back. Center backnya dikeluarin ganti penyerang. Trio Maroko sih di lini tengah tuh. Boadi, Wadi. Unahi, Einawi.
Itu keren banget. Dan- Asnawi. Martabaknya kejunya tebal banget. Iya. Kotak-kotak. Benar-benar kotak-kotak dimasukin ke situ. Aduh, pedes banget. Tikus doyan. Onai, onai ini martabaknya kejunya tebal banget. Wong, nih, wong, Tapi ya Belanda kalah ya udahlah, emang itu buah dari strategi salah. Iya, mau strategi pengecut menurut gua. Padahal Ronald memang dari awal kan gue bilang Ronald Koeman itu tidak mencerminkan Belanda yang sebenarnya. Belanda tuh biasa main total football, nyerang. Lu kebobolan ya lu nyari gol lagi udah gitu. Padahal justru total football ada di eranya dia ya. Dan Iya. dia kapten lagi ya. Benar. Itu dia. Aneh banget. Makanya aneh lah itu. Dan gue agak ya dengan substitutionnya juga Iya, itu dia. aneh tuh. Kurang. Asli kurang banget. Nah itulah Belanda. Jadi akhirnya Belanda tersingkir. Kanada Maroko akan ketemu di 16 besar ya. Wah, seru. Nah. Seru ya. Seru banget itu kayaknya Kanada Maroko ya. Tuan rumah, Chan. Makanya gue tuh berharap tim-tim gede yang lolos tuh bukan apa-apa. Karena kayak kok jadinya nggak happy nontonnya gitu. Iya, ngerti. Nah, kejutan sebelumnya adalah Jerman Paraguay. Ini juga mengejutkan, tapi menurut gue ini Jerman kurang beruntung aja. Ya, Karena golnya Jonathan Tah dianulir. Lu lihat nggak? Lihat sundulannya. Yang sundulan itu kan. Dibilang pelanggaran kan. Aneh banget itu. Kan gue bilang masuk angin. Apa maksudnya? Tim Amerika tuh soalnya Paraguay. Maksudnya grup Amerika, benuanya. Oh. Kayak emang Eropa mau disingkirin nih kayaknya nih. Supaya Amerika lebih gampang. Kayaknya. Kan jauh ya di Paraguay. ya biar rame aja. Supaya- Jadi emang Katanya orang Jerman di sini nggak jajan, pulangin aja gitu. Nggak masuk juga dia pisah gue. tapi ini apa? Tapi Paraguay mainnya bernyali juga, Mang. Kalau menurut gua. Emang dia gitu nggak sih dari dulu Paraguay? Iya. Lu pilek nggak? Enggak. Pilek orang nyacos gitu. Bila gara-gara pedes banget. Enggak jadi. Bidang gitu. Bisa gara-gara pedes mana? Ke dokter gitu. Pilek dok gitu. Oh, Enggak. kemarin makan mie kepedesan. Ada sih, nggak ada. Atau nggak gini, saya pilek ya dokternya diperiksa gitu. Makan pedas ya? Kan nggak mungkin dokternya bilang gitu. Makan pedas nih kemarin nih. Kalau ada dalamannya sakit, makan pedes mungkin. Ya, ini pilek gara-gara pedas sih kayaknya enggak deh. Pilek saluran. Paraguay tapi emang cuman kan secara possession ball Paraguay juga main negatif football juga. Main bertahan dan lain-lain. Tapi kuat banget, Mang, secara fisik, Mang, mereka. Iya, kalau tim-tim yang tidak diunggulkan pasti mainnya tuh 2 kali 3 kali lipat lebih ngotot daripada tim-tim yang diunggulkan. Makanya Jerman kesulitan juga di sini. Cuman memang kalau kita bahas si golnya si Jonathan Tah, menurut gue memang itu Iya, gol 50-50 sih. ya, 50-50 ya. Gue sih gol sih tuh, nggak pelanggaran si kiper itu. Soalnya bentroknya ketemunya di atas. Dan sama-sama dua-duanya itu lagi ngelihat bola. Nah, kalau ada tuh salah satu pundit yang bilang bahkan ada wasit Inggris yang bilang pas si Jonathan Tah nyundul When Tah jump, heading, yes, heading. the keeper is not terganggu. Kipernya nggak diganggu. Betul. Iya, jadi dia bisa nahan, nggak keganggu gitu. He can Save that. Yes. He can block that, ball. Ya, bola, ya. Ya, jadi seharusnya nggak masalah. That's not problem. That's not a big problem. There's no fall. There's no fall. Syah, bola Syah. Jadi Jonathan Syah ini. Dan itu kekecewaan buat rakyat Jerman sih, karena akhirnya gagal lagi di Piala Dunia. Ya. Dan nggak tahu Nagelsmann sebagai pelatih Dipecat kayaknya, dipecat mau ganti Jurgen Klopp. bakal dipecat. Jurgen Klopp yang masuk ya? Katanya, gosipnya, rumornya Jurgen Klopp jadi salah satu kandidat
katanya. Buat apa lagi? Oh, Piala Eropa ya? Ya kan buat masih ke depan. banyak bang, masih banyak Emang pertandingan. udahan. Kan nanti ada AFF gitu. Bang AFF kan Asia Tenggara. Enggak, maksudnya kan kita misalkan di manusia. Yang buat muslim menghadapi bulan Ramadan, kita beli baju koko yuk. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini buat menghadapi Piala Eropa, kita ambil Jurgen Klopp deh, gitu. Iya harusnya gitu. Maksudnya. Jadi jangan main diganti-ganti aja. Iya, ada targetnya. sesuatu lah, Iya. ada targetnya. Iya. Lo ngambil ini tujuannya apa gitu. Biar Klopp aja bisa bangun, biar Klopp ya. Dan akhirnya Jerman kalah di Padahal aja ya. apa? Padahal ngaco. Makanya gue langsung belokin aja. Dan akhirnya Jerman kalah lewat adu penalti juga gara-gara ini juga sama sih. Senior pada nggak mau ngambil, akhirnya di ini. Kasian sih itu. Suruh ya tunjuk. Padahal udah ketinggalan terus nyusul. Penenang terakhir Jonathan Tah. Waduh, tuh kasihan banget. Goreska disuruh Kimmich sama Nggak mau. kapten. Nggak mau. Lu ngambil? Nggak mau. Ngambil? Enggak. Bukan hak saya gitu dia. bilang. Maaf. Saya nggak mau Takut ngambil. di akhirat. Betul. Gitu. Goreska nggak mau. Di sini gue oke, tapi di akhirat ada yang nyatet. Kenapa? Gitu udah. Ah mau. Tak mau. Tah mau. Aku Tak. Tahu pemain WC disuruh ambil penalti. Apa? Itu kan sangar gede. Iya. Kayak pemain wrestling. Tapi gue baru tahu lu nama panjangnya UU ya, Sita ya? Tahu. Tahu. Serem loh, tahu juga serem loh. Iya, nama belakangnya UCY. Oh, ini kayak tahu saya. Gimana sih ngomongnya kalau gitu? Tahu UCY. Siapa itu ya? Ya, maksudnya akhirnya ya lu center back nggak biasa ngambil penalti, Ya. tapi menurut gua itu harus dihargai keputusannya Tah. Kayak berani ngambil tuh, ya udahlah sini deh gua aja yang ngambil gitu. Tapi kalau zaman dulu biasanya penendang penalti emang justru pemain belakang kebanyakan kan, karena emang nggak ketahuan sama kiper tendangannya, biasanya gitu zaman dulu. Ya, apa? Contoh Robby Darwis di Persib, Ya. ya kan. Terus Kenarok, zaman dulu kan. Mantili, ya kan. Pati Gajah Mada juga pernah. Ditendang boleh lembek kalau Itu dong ya. Tapi Habis itu dong saya mau makan buah palapa. Tapi yang paling kenceng kan ini Sangkuriang. Iya betul. Jadi gunung. Kenceng. Aduh. Tapi yang menghibur adalah pertandingan yang menurut gua happy ya. Prancis lawan Norwegia. Sejauh Piala Dunia ini, gua sih ngelihat calon kuat Prancis yang mainnya stabil ya, Prancis Argentina. Gere. Abu-abu. Grey. Gerah. Bukan lu. Iya. Prancis ya. Prancis Argentina. Jadi Prancis sih kemarin Olise bisa main di kanan, di tengah. Wah, gila. Free roll-nya tuh enak Dan banget. ternyata Bang Olise posisi favoritnya dia dan terbaik versi dia di belakang playmaker, di belakang striker. Number 10 itu posisi paling dia. Dia 2 assist kemarin ya? Wah gila. Gila, Sekarang tuh. dia jadi top score assist. Top assist, nggak usah pakai skor. Iya, top assist score. Nggak usah pakai skor. Top assist. Top assist. Kekeh banget. Bandel banget lu. Allah. Dan assistnya keren sih. Bagus. Kayak Wah, apalagi bicycle kicknya tuh kalau gol tuh. Iya, iya. Wah, buset. Keren banget itu. Iya. Widodo kalah tuh. Kerennya maksudnya. Ya kalau kerennya sih. Dia iya, miring ya Iya, tendangannya. miring, tangannya miring. gini. Enggak, bukan lehernya miring. Lompatannya. Kayak takraw dia. Keren. Bagus sih. Dan solid aja di setiap lini. Prancis menurut gua solid. Jadi memang wajar kalau Prancis dijagokan gitu. Sampai di Deschamps ke Mbappe. Iya gitu. Wow. Ampun, Pe. Ampun Pe. Gua gak ada apa-apanya sama lo. Nggak ada, gila. Mbappe bener-bener main tim di sini ya. Nggak yang bener-bener ya bukan sendiri gitu. Karena orang di Madrid kan dibilang Mbappe tuh mainnya individu gitu. Ya enggak di sini. Di sini nggak, gila. Dia kayaknya emang udah nyatu gitu mainnya sama teman-teman ini sefrekuensi. Gitu. Sampai Barcola aja yang di PSG ini jadi cadangannya Doué
di Prancis malah bagusan Barcola, lebih hidup Barcola. Iya, benar Barcola. Dan saking kompaknya 4 pemain ini di lini depannya Prancis membuat salah satu bintangnya tersingkir kan. Si Ryan Cherki. Iya. Dan berantem Ryan Cherki Ya, sama Deschamps. bukan berantem, kayak menunjukkan gestur-gestur gak setuju lah. Nggak happy, Bang. Emang bangor juga sih Cherki nih kayaknya nih. Kan di City juga suka, sama Pep juga suka diomelin. Iya. Dia nggak mau diajak salaman. Oh iya, Sama Deschamps. Katanya, bukan hak saya. belum muhrim. Masa mau dimurimin sama Deschamps? Jadi dia selamanya gini doang. Ada wudhu. Betul, abis makan duku. Gak apa-apa abis makan duku. Kan dia ada kulitnya. Gak ngaruh anjing. Iya, Cherki. Tapi emang Prancis kemarin gila sih. Gila. Gila. Wah, gue nontonnya, set canggih bener ini tim ya. Swedia gak ada, ya Allah. Set. Sampai ngelihat saking udah nyerah banget. Isak ke center mukanya senyum. Iya. Iya. Masalah. Ya udahlah gitu kayaknya. Ya udahlah gitu ya. Emang jago sih Prancis. Saliba sama Gyökeres di belakang. Tarung, buset. Kayak bukan setim. Emang bukan kan? Prancis sama Swedia. Itu dulu kan bisa di Arsenal bareng. Kayak gak kenal gitu. Iya. Bang. Tapi bagus sih. Prancis emang wajar jadi calon. Makanya sepanjang Piala Dunia kayaknya yang paling konsisten Prancis sama Argentina sih, yang bener-bener main as a team gitu ya. Bagus. Berarti bisa jadi back to back final tuh dia. Bisa jadi. Kemungkinan bisa jadi Nah, tuh. kiri kanan dia bagannya. Iya benar. Ya pokoknya ngelihat kemenangan Prancis itu membuat kita gembira. Iya, rakyat Prancis sih. Iya, kita juga sebagai fan Prancis pasti gembira. Seperti layaknya masyarakat Indonesia yang gembira dengan adanya bola gembira. Pesta bola terbesar di dunia semakin seru karena semua tim berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, paling enak nontonnya kita bisa nikmati kemeriahan FIFA World Cup 2026 bersama bola gembira TVRI. Saksikan serunya pertandingan lewat nobar bola gembira di kotamu. Ada juga mini quiz hadiah. Bikin pengalaman nobar lo semakin rame. Sobat kacamata hitam. Jangan lupa nonton ulasan serta analisa yang sangat bola pastinya tentang hasil pertandingan atau berita update seputar FIFA World Cup 2026 di podcast Bola Gembira bersama kami Saike. Jangan sampai ketinggalan untuk follow media sosialnya TVRI dan rayakan pesta bola terbesar bersama Bola Gembira TVRI. Yoi. Oke. Belanja. Yang Jepang nggak dibahas ya, Brazil Jepang. Nggak usah ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Belanda. Sekarang apa? Pertanyaan Belgia Senegal. Oh, tragis. Tragis ini. Tadi pagi berarti ya. Ya. Belgia Senegal udah menang dulu Senegal 2-0. Wah, udah happy banget muka-mukanya. Iya. Udah Aduh. Entar kena lagi. Makan sapi nih ntar kita nih di rumah nih. Pokoknya makan steak ya kan, Iya, makan enak, steak. party gitu. Ini buah-buah ada semua. Tapi Ternyata Belgia sampai menit 85. Jadi kan jujur gue nggak nonton matchnya. Gue cuma nonton highlightsnya. Jadi tapi udah ngelihat hasilnya 3-2. Lah ini 2-0 sampai 85. Masih belum ke susul juga, baru ke bobol tuh 85 2-1 melalui golnya Lukaku ya. Lukaku. Habis itu 3 menit kemudian Tielemans dan di menit akhir Tielemans juga gara-gara penalti. Nah, ini yang jadi sebuah kontroversi lagi. Penalti yang terjadi, apakah ini benar-benar penalti? kita tanya. Galileo. Burung hantu Galileo itu kan ada. Penalti nggak menurut lo? Kagak di luar ya. Maksud itu? Itu kan lu. Di dalam. Itu yang kuning apa tuh? Yang kuning apa? Janur. Emang yang kuning Di luar. Itu yang Tapi nggak kelihatan lah kok kayak gini. Iya sih. ya, harusnya ada angle lagi nggak? Angle lain. Ini Enggak coba angle-nya. Ya, anggap aja kita VAR nih, VAR. Coba cari angle. Kaki Senegal di belakang kakinya itu. Hah? Kaki Senegal. Iya di belakang. Di belakang. Iya, harusnya penalti kok di belakang bang. Iya tapi kok nggak kenal enggak.
Kenapa gini deh? Kenapa lo bilang kontroversi? Banyak orang yang bilang ini harusnya tidak penalti karena tidak tersentuh. Karena hampir, coba lihat nih. Nih. Bolanya udah jalan duluan. Iya. Nah, Jadi kita nggak bisa memutuskan ya. ada cuplikannya nggak sih? Nggak ada ya? Ada Cuplikannya yang nggak? 3D nggak sih bisa diputar? Cuplikannya nggak ada? Hah? Nggak dapet. Nggak dapat. Cuplikan ini aja film agak lain. Cuplikan Oh, ini, iklan ini, dulu. ini. Cuplikan iklan dulu. Footage shows that mana itu tadi? Iklan dulu tuh apa sih? Cuplikan zaman dulu. Sorry ya, aku jadi keinget masalah ini. Cuplikan iklan dulu. Bahaya nih. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ya udahlah. Tapi ini jadi kontroversi karena Ya banyak yang bilang kontroversi deh ya. Tapi menurut gua ya udahlah. lagi-lagi Senegal merasa dirugikan setelah Tuh, final. tuh belakang tuh. Mana? Oh ini nih ada nih. Bukan ini mah udah. Lihat orang sedih, lihat orang Senegal sedih nih. Iya udah lihat orang Senegal. Ada nih, ada. Cepetin deh. Nggak ada bang. Ada. Foto-foto cepet tuh. Nah, ada foto. Senegal sedih. Nah, Nah sama kayak tadi ya. Ya sama kayak tadi. Nggak ada bedanya, cuma ini bergerak-gerak aja ya. nah itu nggak kena tuh. Itulah pokoknya. Pundit apa ini? Tuh, dia tuh nggak kena kaki. Terus ini kipernya Senegal juga ganggu sih. Kan dia dua-duanya sepatunya pink lagi. Dia nggak lihat. Lu lihat kiper Senegal tuh kontrol tapi belah pinggir. Coba lu lihat dah. Coba lu browsing kiper Senegal. Pas gue lihat, lah ini kontrol belah pinggir aneh. Kan lagi kenceng angin di sana kok. Coba tuh. Lu browsing Enggak mang, di mana-mana kontrol tuh di tengah. Tapi emang ditarik-tarik gini. Coba cari deh. Pas kemarin gue nonton, lah ini kok kontrolnya belah pinggir dia. Kiper Senegal. Nah miring, lebih baik di ban koper. Oh bukan si. Nah tuh lihat tuh. Iya Ya kan? Iya. Kontrolnya belah pinggir. Kayak Barcola. Tapi kan Barcola ke sana ke belakang gitu kan. Oh bukan si Mendy ya kemarin ya kipernya. Si Tiao apalah ya. Diao. Ya akhirnya Senegal harus mengalami kepahitan 2 kali di tahun ini ya. Iya setelah Tragedi Afrika. Piala Afrika. Di sini dia harus Nggak pakai gula sih. Iya. Jadi pahit. Dan itu Belgia Senegal akhirnya Belgia lolos 3-2. Amerika Bosnia. Gua nonton yang ini. ini gue nonton nih bentar doang tapi Balogun. pagi-pagi kan tadi kan. Tapi emang Amerika nguasain pertandingan. Dan Balogun ini wah ini bisa jadi ini sih nih inceran tim-tim besar. Iya bang. Sebelum ke Liga Prancis kayaknya dia udah main di Italia deh kalau nggak salah ya. Enggak Belum ya? Belum. NBA. beda postur. Balogun mencetak gol pertama, terus kemudian gol kedua melalui tendangan bebasnya Malik Tillman. Walaupun dengan 10 orang pemain karena Balogun kena kartu merah. Ini juga yang jadi pertanyaan dari para pecinta bola karena Balogun itu kena kartu merah Sama kayak Messi. sama kayak Messi pelanggarnya, tapi Messi nggak kena kartu merah, Balogun kena gitu. Messi kan ada juga tuh yang nggak sengaja nginjak begini nih, Iya dari belakang. gitu. Jadi Balogun kena kartu merah, tapi kenapa Messi enggak katanya? Why lagi aja? Harusnya 3 pertandingan absen tuh itu. Ya Ya 3 pertandingan emang. Iya kalau langsung merah kan? 2 bukan? 2 ya? 2. Jadi Balogun udah pasti nanti nggak akan main. Wah udah ini hilang. kehilangan besar sih buat Amerika. Lawan Belgia lagi. Ya katanya Rambo gantinya striker. Apa Airwop? Yang tahu orang-orang yang tahun 90
udah SD. Kalau dia baru lahir tahun 90 nggak akan ada yang tahu Ero. Tong teroreng. Ya kalau nggak bisa juga Night Rider mau masuk. Oh, kan. Nah itu kalau Night Rider tong teroreng. Ada juga satu temannya berhenti syuting jadi kiper Jerman, McGever, Oliver Kahn. Jauh. Jadi kehilangan striker pencetak gol terbanyak Amerika di Piala Dunia ini pasti jadi akan lebih berat buat Amerika nih kalau Belgia nanti ya. Dan pertanyaan setelah berikutnya adalah Brazil Jepang yang kalah. Yang kita nonton ini. Oh live Kita nih 2-1 tapi memang menurut gue setuju gue liat memang Jepang itu nggak punya pembedanya aja. Iya pemain pembedanya. Iya secara kualitas skill ya Brazil punya world class lah, punya Casemiro, punya Vini. Iya. Jadi emang walaupun lu mau bermain kolektif tapi kalau Jepang nggak punya pemain-pemain yang begitu ya susah juga gitu. Ya kan Brazil mainnya agak beda pas masukin Martinelli kan. Langsung wah gila. Gitu. Dan Brazil juga kayaknya beda kalau menurut gue mainnya tuh agak beda karena gue nontonnya nggak ada belakang ini. Kalau udah ambil dipijet, jadi emang pasti beda orang ambil dipijet nontonnya. Gimana? Ada belakang. Terus yang Pegel kali. Ada cara duduk ke depan tapi lo tau begini. 90 menit. Belum tambahan waktu gitu. Dan ini membuat pemain-pemain Jepang nangis. Si Hajime juga nangis. Terutama Tanaka. Tanaka. Karena kesalahan dia itu. Iya tuh gol ketiganya ya. Kedua. Hendrik Ya. Bukan. Si Martinelli. Martinelli ya? Ya itu kesalahan dia akhirnya kerebut dan akhirnya membuahkan gol. Sempat ada kericuhan sedikit tuh yang Cunya ribut sama. Cuma terlalu ngeledekin pemain Jepang. Iya, Ya, tapi dan akhirnya setelah itu Cunya respect sih. nyamperin Tanaka ya. Respect Cunya nyamperin ngomong apa tuh? Dia bilang, Enggak, dia nanti kita ke Sushi Teh ya abis ini ya. Kita bisa ke Sushi Teh. Jadi ngomong kan bintang gue udah 5 gitu. Iya. Kan. Bintang gue 5. Lu kan belum ada. Ya, Tapi lu masih punya kecil. matahari. Iya. Nah kan negara matahari dia. Iya, terbitnya matahari. Emang dari situ? Dari situ dari Jepang, dari Tokyo. Terus kau malam ada gede dong. Di Tokyo kau malam ada gede dong. Matahari turun. Parkiran matahari. Matahari. Gede banget tuh. Lagi parkir. Meleleh. Tuh, wah iya. AC banyak kali ya kalau diturun nih. Gerah. Nggak ngaruh itu gila. Hah? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. AC-nya bakar ya? Nih tapi gue Nyata cepet tuh ya. Ces jadi ya. nyata dekat matahari. Selanjutnya ada Pantai Gading lawan Norwegia. Ini ada 2 gol indah, 2 gol berkelas. Ahmad Diallo golnya oke. Wah, golnya inilah golnya Nusa, iya. Antoni Nusa. Iya. Nusa. Nusa. Wah, itu gila keren abis. Dan Ahmad Diallo juga keren abis. Halan mah itu golnya Halan aja. Ya, tap in. Positioning Betul. bagus. Tapi itu ya bedanya striker kelas dunia ya. Iya. Selain dia emang Tahu menempatkan Iya. posisinya ada di mana. mahal itu skill mahal. Dia tahu nempatin diri di mana. Itu yang gak dimilikin sama ya kayak Jepang. Yang kayak gitu-gitu kan. Kalau world class tuh memang beda. Dia tahu ini deh golnya Mbappe yang dikasih tropas sama Olise. Iya. Kan dia tahu gitu. Dia Passing, ya terus dia tahu lari di mana. Mungkin back mikir kayaknya nggak mungkin dioper ke situ gitu. Tapi Ada pemikiran itu ya? iya. check in check out gitu. Jadi dia Iya. masuk dulu
berkeluar lagi. keluar lagi. Tapi emang dilatih gak sih kayak gitu ya? Iya. Kayak dilatih sih ya. Pastilah, masa kalau nggak dilatih, gajah aja dilatih bisa main gitu. Iya, iya. Itu setiap bisa dikasih biskuit sama pelatihnya. Ikan kecil. Inggris mana Inggris? Inggris dulu deh. Inggris, sebelum Inggris apa tadi bawahnya? Nah, Meksiko, Ekuador. 2-0 Meksiko menang. Equamek. Ya, akhirnya Meksiko lolos mengakhiri kutukan 40 tahun gak pernah menang di fase gugur. Iya. Dan masih clean sheet Meksiko nih sepanjang Piala Dunia ini, keren. Doi doang yang belum kegolan ya? Belum kebobolan. Di sini juga ada insiden kartu merah Hincapi karena nutup mulut. Padahal dia lagi puasa. Kayak enak bola lambung. Kartu merah ini. Hincapi kartu merah. Ini Meksiko lolos. Dan Inggris yang tadi malam lawan dari Kongo. Sempat reses shock di babak pertama. Yoi. Nah, menurut lu gimana sebagai fans Inggris? Lu nonton? Tenang. Hah? Tenang. Apa maksudnya? Bakal bales. Oh, lu percaya itu? Percaya. Gue sama kayak yang ditanyain itu tuh. Siapa tuh? Dubes. Oh ya. Dia tanya, gue yakin kok. Yakin bakal 3-1 dia bilang ya. Tenang aja, ini masih Sama tuh pemikiran sama gue dia. Iya. Yakin gue Inggris bakal. Soalnya emang di babak pertama ada beberapa peluang. kipernya Pasti, pasti makanan bayi. Tangannya kayak ada baterai, ini gokil. Wah itu Bellingham sampai salut sih. Harus ya, karena Lionel Mpasi. Empasi namanya. Itu emang adanya Lionel Messi. Empasi. Lionel Mpasi. Wah, Bacanya nggak gitu kan bacaan. Lionel Kalau di Mpasi. Kongo. Ini dibaca itu. Oh gitu. Yang ngegolinnya Cipenga. Namanya Cipenga. Cipenga. Tapi emang Inggris di carry on sih kalau menurut gua, di carry sama Harry Kane. Wah, Harry Kane sih kalau nggak ada Harry Kane Inggris berarti nggak ada. Iya sih bener. Tapi Harry Kane sih gila sih. Itulah. Itu sosok striker nomor 9 yang dirindukan. Langka udah nggak sekarang ada. tuh. Yang gol keduanya sih gila menurut gua. Iya. Gol keduanya dia cuma butuh 1-2 sentuhan, tak dorong, boom. Nggak ngelihat gawang udah tahu. Apa sih nama tendangannya cuy? Gue pernah tahu tuh. Power shot, Power shot. finesse apa? Dia buka Finesse mah ngegunting, gitu dong. ngegunting ke kanan, tembakannya ke kiri ya. Hah? Iya. Dia kan lari dari sini nih kiri. Iya, benar. Tes kiri tembaknya tapi ke sono. Kiper nggak nyangka itu Atas ya? diem. Ke atas. Karena kiper tuh nggak nyangka momennya bisa ditembak karena Maksudnya, cepet banget. Cuk, Iya, gitu. gue juga kaki panjang sih dia. Panjang sih Harry Kane sih gila sih emang. Kaki panjang sih emang. Tapi wah itu striker emang kayak dia dicari bola gitu. Orang ngeliatnya kayak dia bola nyari dia gitu. Nah itu karena positioning beda Nah, banget. kalau lu nonton Kongo, nah itu yang dibahas dia malu. Paraguay mainnya fightnya gila. Nah, Kongo juga gila kan. Iya. Nah, tim-tim seperti Kongo yang memang Kongo, tidak iya. punya pemain-pemain yang luar biasa, ya akhirnya dia bermain dengan fight yang double aja, triple bahkan. Betul. Gila. Salut. Dikejar kemana-mana. Sampai nangis mata sampai merah. Siapa? Ada pemain Banyak. Prancis, si Red Eye namanya, pemain Kongo si Red Eye. Masih kayak cupang. Tapi ini sinyal bahaya buat Inggris menurut gua. Yes. Apalagi sektor bek kanannya Inggris udah hilang. Rhys James cedera. Jarrell Quansah juga ternyata cedera juga. Akhirnya satu-satunya tinggal Jet Spence. Iya. Dan kemarin menurut gua kesalahan Inggris di sektor kanan, Madueke itu nggak bantuin si Jet Turun, Spence iya. untuk nge-cover terus si Cipenga. Akhirnya si Cipenga itu suka one on one. Tapi Cipenga setelah ngegolin jadi Stylish ya. jadi gaya. Jadi gaya. Iya, Gua bilang, bener, ya elah, pengen tes. Pakai tumit begitu ya mainin boleh. so padahal harusnya kalau misalnya si Wisa itu gol tuh yang kena tiang. Wah itu Wah, udah habis. kelar itu Inggris 2-0 puyeng itu pasti itu. Kalahin sama Kongo. Sama Kongo sih. Gue juga tapi gue berharap Inggris lolos sih karena masa Kongo nanti Kongo lawan Meksiko. Seru sih. Tapi Inggris lolos 2-1. Nah nanti ketemu Meksiko itu juga seru sih. Meksiko lawan Inggris gila sih itu. Gokil. Nah kan kita ini kan pecinta sepak bola ya. Jadi apapun soal sepak bola pasti kan kita suka bener. Bener. Kita happy dari jersey, Betul. koleksi apapun yang pernah pernik tentang bola, yang vintage, pasti suka dong. Bener. Iya kan? Nah kita suka banget nih sesuatu yang menarik
dari Jarum Super. Oke. Karena konsisten setiap tahun menghadirkan Soccer Edition Packs dengan desain yang temanya sepak bola. Tadi kita Oh, kayak kasih gue tahu. nih Ini Norwegia nih. yang lu pernah posting itu ya? Oh, kok gue gak dapet ya? Padahal gue juga ngoleksi jersey vintage. Hah, Jarum? Hey Jarum! Banyak loh koleksi saya. Kartu bola vintage ada. Hey Jarum! Tahu gue juga jarum, gue enggak. Padahal emak gue ngejahit pakai jarum. Tapi bener kan? Bener. Wah, koleksi ini bisa Gua- banget di koleksi. Pas lu bikin video itu, gue ngeliat kan. Dan gue bilang, kok seru banget Chan. Karena gue lihat ada 32 desain vintage yang beda-beda yang bisa jadiin koleksi. Bener. Gue sih langsung, kok Jarum? Wah itu gue langsung liat, lu sih Bagus happy banget itu. Bagus Gua banget. happy banget dan makanya rokok-rokoknya yang dikasih nggak boleh siapapun ambil karena mau gue koleksi, mau gue simpan. Betul. Masa sih Chan? Iya, Masih ada nih. tinggal 3. Gak kuat juga ya. karena isinya rokok Jarum. Iya. Kita aduh. Tapi bungkusnya lo tetap Bungkusnya koleksi. gua tetap simpan. Itu yang harus dikoleksikan itunya. Nah karena bukan cuma sekedar pack, tapi ada koleksi buat para pecinta bola yang suka desain favorit negara-negaranya. Betul banget. Selain itu juga lo bisa scan QR yang ada di pack-nya. Ini ada nih. Buat lihat 32 desain yang ada. Sekaligus ikut trivia game yang nantinya bisa personalize soccer edition card versi lo sendiri. Benar. Ini seru banget pastinya karena lo nggak cuma punya koleksi tapi juga bisa bikin versi yang Iya. lebih personal. Bisa interaktif. Jadi nanti lo buka QR-nya, lo tebak-tebak ada kuis-kuisnya di situ. Ih seru. Seru banget kan. Jadi kita bisa tahu seberapa bolanya lu. Terus lo foto nanti nih yang edition ini nih Kita ada bisa di situ jadi nggak? muka lo. Oh iya. Iya. Buset. Gue jadi kiper. Lu bikin. Gue bikin lah. Pakai pada bikin dong. Oke, Soccer Edition Packs Jarum Super bisa lo temuin di convenience store pilihan. Coba cek siapa tahu ada desain favorit lo. Coba gue cek ya. Coba main. Nah, Caranya gimana sih, Chan? scan aja. Scan. Scan gimana sih? Nih. Iya. Scan gimana? Scan pakai scan ke ini ke iPhone lu dokter. kayaknya baru dah tuh. Udah handphone Pencet. canggih. Pencet. Ya umur gue belum. Udah dong, udah mau gocap gue. Suka. Oh ini nih. Oh ada mainkan gamenya. Oh, lo bisa lihat koleksinya kan. Oh lihat yuk keren. Lo lihat koleksinya di situ. Gak bisa. Ini kan? Iya. Gimana sih? Foto. Ini foto. Nih. Tempelin ke situ. Masa nggak Kayak bisa gini. sih? Tuh ya. Oh Tuh, itu, nih. nah. Iya, jangan dapet itunya. Tuh. Itu. Nah itu encet. Lihat, yang kuning. Encet. Udah. Kedeketan. Kedengaran, agak jauh dikit. Kejauhan. Kejauhan. Deketan. Ntar habis ini kita main dah, habis ini. Di sini ya. Ya. Bisa sih. Unggok dulu, unggok. Udah nih. Gue kayaknya cuma. Nih. Mainkan gamenya. Coba tebak-tebakan, pengen tahu lo. Fans awam. Karbitan. bisa. Oh ada nih. Ada, coba lo yang mana? Yang Pilih mana? lo. Ya. Ya umur saya 21. Ini Iya. nih. Pas banget. Super fans. Iya. Gue pilih. Kok nggak bisa? Mana nih? Terus Ini main. Oh mulai. Mulai. mainkan game nih. Mulai. Enggok. Unggok. Lanjut. Karena seru banget. Siapakah pemain yang dijuluki Der Kaiser? Ya. Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge. Waduh, Der Beckenbauer. Kaiser. Beckenbauer. Hah? Beckenbauer. Beckenbauer. Benar. Benar. Siapakah Negara apa? pencipta taktik total football? Johan Cruyff, Michel, Louis van Gaal, Patrick Kluivert. Johan Cruyff. Drive. Salah, Rinus Michel. Excel. Gue dong nih, gue ada pertanyaan. Oh iya, juga. boleh. Negara apa yang dikalahin sama Australia dengan skor 3-1-0? Oh, ada ya? 3-1-0. Oh, Samoa. Ada pilihannya Iya. Tanjung Verde, Curacao, Selandia Baru, dan Samoa Amerika. Samoa ada di sini. Hah? Samoa. Semua. Oh, Samoa. Semua. Samoa. 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 Benar. Ya. Salah nggak nih? Benar. 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 Oh, hijau benar. Iya. Iya. Siapa pelatih asal Italia yang pernah melatih Inggris? Ya. Capello. Hah? Iya, capek Iya. lo. Iya.
Emang iya? Iya, emang iya, bener. Nah, Singkong. Bahasa Padangnya. ketelo ya, capelo ya. Kapelo. Oh iya. Ubi apa singkong gitu? Siapa pencipta taktik total? Linus. sama tuh. Linus Michel. Hah? Linus. Wih, Pada tahun berapa Ronaldo kembali gabung ke Manchester United? 2020. 22 ya? 23, 23, 2000 itu pilihannya 23, 20, 24, 23, 21. 23. 23. Coba. Salah well. Ulang nih. Udah terusin. Terusin. Siapakah yang Udah bisa ntar aja udah. Oh iya. Siapakah artis yang ada tai lalat di bawah bibir sih? Dina Mariana. Leonardo. Rene Guita. Kok pertanyaannya nggak nyambung ya? Error tuh. Bisa main jadi bisa tahu seberapa bola lu, nanti lu bisa bikin edisi lo sendiri. Keren. Bagus. Ya, jangan lupa untuk menemukan Soccer Edition Packs Jarum Super di convenience store pilihan. Iya. Nih, oke? Nah, nextnya kita bahas pertandingan-pertandingan yang bakal terjadi. Iya. Ini aja. Terus gimana? Foto. Nah, Fotonya pencet apaan? itu yang merah. Foto pencet apaan? Dia penasaran pengen bikin yang kayak gini. Gua udah ada coy, bagus punya gua jadi kiper. Oh iya. Jadi Apa? guys, kemarin kan di episode terakhir kita kan menebak-nebak tuh bagian siapa yang menang. Iya. Itu udah salah semua. Iya, salah semua. Salah semua ya. Brazil, Jepang, kita bilang Jepang yang lolos. Betul, salah. Brazil. Oke. Paraguay, Jerman, kita bilang Jerman yang lolos. Paraguay. Iya. Tapi mayoritas orang sedunia salah sih kayaknya. Iya, bener. Terus Belanda, Maroko, salah juga kita. Nah, jadi Ada yang bener gak? nggak ada. Inggris? Inggris ya. Iya, bener lah, ada yang bener berarti. Nah, jadi ada beberapa pertandingan nanti malam kan nanti udah tayang ya kita. Gak apa-apa, tayang lagi biar kita salah gak? Ayo kita coba. Ya ini atas lu, Wew. Paling atas apa? Udah itu, udah mentok. ada Maroko. Lah Prancis mana nih? Ih. Oh itu. Kanada, Maroko, mana-mana? Kanada, Maroko. Maroko lah. Maroko. Karena kan kita sama semua Maroko. Maroko. Iya, tidak ada yang tidak Maroko. Tidak ada. Maroko. Maroko semua. Pasti Maroko. Prancis, Paraguay, Prancis. Terus Belgia, Amerika? Belgia. Belgia lu ya? Belgia nggak ada Balogun lagi ya. Belgia. Ini belum ya. Terus Brazil, Norway. Merem sih. Brazil sih gua. Merem Brazil. Brazil sih gua. Meksiko, Inggris. Nah ini seru nih. Menurut gue ini seru. Meksiko tuan gua. rumah. Gua lawan Meksiko Inggris. gua. Gue nggak tahu kenapa. Nggak tahu Gua kenapa juga hati gua feeling tuh- gue Meksiko. Jangan sampai jersey gua nggak lolos semua ini. Berarti kita harus beli jersey yang Inggris. Nanti kita akan ke Football Dep, kita akan borong semua yang jersey ada di sana. Kita Betul. beli yang masih lolos-lolos kita beli. Di Amerika udah pada diskon. Yang nggak lolos. Yang nggak lolos udah pada Iya. diskon setengah harga ya coy. Setengah harga di Amerika. Yang Iya. negara yang udah pulang. Udah jadi Chan. Coba Ya lihat. kan? Kayak Pak Sutioso gue dah. Tuh ya. Jadi. Ya. Tuh. Juancoy Torres. Oh screenshot dulu ntar buat ini tampilin sini ya. Iya. Ini tampilin dulu saat screenshot. Kayak Pak Sutioso zaman dulu main bola. Terus abis gini Sep. Enggak. Sepnya mana? Di screenshot aja, screenshot. Udah. Bisa nih. Terus. Oh, Sep simpan gambar. Tapi handphone dia canggih dah kayaknya. Simpan gak? Spanyol, mudah-mudahan Spanyol, Portugal lolos supaya tetap memberikan apa ya keseruan lah tim-tim besar masih lolos gitu ya. Dan menurut gue memang sekarang yang paling kelihatan ya Argentina dan Perancis sih secara permainan tim ya. Betul. Tapi kan ada juga negara-negara yang nggak meyakinkan akhirnya juara. Betul. Contohnya Argentina. Nah, Argentina kurang meyakinkan, nggak meyakinkan apa Piala Dunia kemarin. kalah sama Arab. Kalah sama Arab, tertati-tati, tapi akhirnya bisa juara. Nah ini kan kemungkinan ada, ini karena kan tentang mental lagi-lagi Iya. mental dan motivasi, why-nya tuh harus gede menurut gua.
Nah, Portugal nih di tahap ini udah nggak bisa dianggap remeh kalau menurut gua, Mang. Udah. Ini dia harus udah on track nih. Makanya kita Portugal tuh, nah ini kan kita syuting sehari sebelum Portugal main ya. Iya. Portugal main pagi ya, Jumat pagi ya. Ya kan Jumat jam 2. Jadi Jam 2 apa jam 6? Jam 6. Jam 6. Jam 6 sore, siang pagi besok. Nah, kita Pegang lihat. omongan gua nih ya. Portugal akan menang. Ya pokoknya kan kemarin kita udah live reaction. Ya, tadinya kan kita mau live reaction tuh pertandingan Prancis lawan Jerman. Ya, ini kita jadi nggak? Atau mau nanti aja? Ikan buntel. Tadi ikan buntel. Gua penasaran rasanya kayak apa. Ikan buntel. 250.000 makan, gua kasih. Iya. Iya. Oke. Apaan? 250 ini makan ini. Itu tadi onde-onde. Iya, onde. Ini masuk ke kuah timun. Ada 2. Ya, ada 2. Iya. Gila. 2,5 ada. Sekarang langsung. Iya, 2,5. Ambil Pencet dulu. Biar resep. Ah? Pencet dulu. Iya, 2,5. Gua kasih 2,5. Nih. Orang. Iya, ada 2. Ada 2 tuh. Mudah banget. Looking. Nggak, pakai ini dong, pakai sendok. Lorok lo pakai itu. Coba. Diuyup. Doyop ya. Pakai airnya. Pakai airnya. Nah, 2,5. Ya demi dah kalau gue dah. Ya Allah, kasihan banget hidup. Sudah. Taunya enak gimana, Chan? Tuh, pakai wortel ya. Onde-onde. Enak banget. Enak kan? Oh, apa hilang tuh? Bego. Lagi bego. Simple, terlalu simple ya. Iya. Udah gitu lihat muka-muka butuh. Orang lu lihat dulu muka-muka butuh gitu, apa mau dikerjain? Kalau gitu doang 250.000. 250.000 aja. Oh, suruh benerin iPad tuh 2,5 aja. Itu benar. Ini cuma nyeruput kuah doang. Benerin iPad. Ya Allah. Ya udah. Pokoknya nanti tungguin aja info Live dari score. kita live reactionnya kapan, reaksi langsungnya kapan. Bakal ada pokoknya ya di babak 16 besar nanti. Ya udah. Terima kasih ya Jarum Super. Terima kasih TVRI Bola Gembira. Jangan lupa selalu nonton Pesta Bola Gembira di TVRI. Yoi.